Sebelum masuk ke materi inti, kira-kira anak-anak semua ada yang tahu tidak apa itu teks berita? Saya belum tahu. Baik, kepada Windy coba, apa itu teks berita? Menurut saya teks berita itu sebuah teks informasi yang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Iya. Coba ada tambahan teman yang lain mengenai teks berita? Baik, kepada Naila? Menurut saya teks berita merupakan suatu teks atau tulisan yang berisikan berbagai informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang terjadi dan masih hangat diperbincangkan oleh banyak orang tuh. Oke, baik. Nah, jadi dapat disimpulkan sebenarnya itu seperti yang kita ketahui secara singkatnya saja bahwa teks berita itu merupakan suatu informasi mengenai sebuah peristiwa. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu kejadian ataupun peristiwa itu disebut dengan teks berita. Nah, sementara pengertian secara jelasnya mohon ini penting, jadi mohon dicatat anak-anak. Wah, judul besarnya jangan lupa nanti minggu depan masuk akan diparah. Ya, Bu. Nah, ini tadi yang telah kita katakan ya, bahwa teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa. Pertanyaannya, apakah peristiwa yang disampaikan oleh seorang lain yang bersifat tidak fakta itu dapat disebut sebagai teks berita? Tidak. Mengapa Windy rasanya? Karena kalau Ada yang lain? Coba tadi Naila bilang bisa, kenapa? Nah, sebenarnya benar yang dikatakan oleh teman kalian tadi Winry bahwa teks berita memang menyampaikan mengenai kabar atau peristiwa atau informasi, tetapi, nah ini harus digarisbawahi ya. Teks berita harus bersifat faktual dan faktual. Di mana aktual tersebut adalah fakta dan faktual adalah hangat. Mengapa dikatakan hangat? Jadi dapat disimpulkan berarti berita harus benar-benar terjadi. Yang disebut dengan teks berita adalah suatu kabar atau informasi yang mana peristiwanya benar-benar terjadi. Artinya bukan dari informasi yang mengada-ngada, yang dibuat-buat, yang tidak ada peristiwanya. Sementara faktual ini adalah hangat atau dapat dikatakan sesuatu yang masih baru. Jadi suatu peristiwa yang masih baru yang benar-benar terjadi. Jadi ini adalah dua sifat dari teks berita. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi seseorang yang menyampaikan berita dengan tidak fakta dan juga fakta itu dapat disebut sebagai hoax atau bukan teks berita. Nah, ini tadi pengertian mengenai teks berita. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas pada teks berita ini? Ada kaidah kebahasaan,
tentang langkah-langkah. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas. Kita akan mengulas mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Kita juga akan mempelajari tentang struktur dari teks berita, ciri-ciri dari teks berita, dan juga langkah-langkah menulis sebuah teks berita. Yang pertama di sini adalah kaidah kebahasaan. Nah, pada kaidah kebahasaan ini, yang pertama yaitu bersifat baku. Bahasa yang dituliskan pada sebuah teks berita harus bahasa yang baku. Mengapa? Karena pada sebuah teks berita seperti yang tadi telah disampaikan kepada anak-anak semua, bahwa sebuah berita harus bersifat aktual dan faktual, yang mana berita tersebut kan nanti akan dipublish dan akan diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kaidah kebahasaan ataupun bahasa yang digunakan pada teks berita harus bersifat baku. Nah, pada bahasa yang kedua di sini adanya kalimat langsung dan tidak langsung. Ini telah kita pelajari minggu lalu ya. Coba kita akan mengulas kembali nih. Coba masih ada yang ingat apa itu kalimat langsung dan apa itu kalimat tidak langsung? Coba mau diceritakan. Coba dibuka kembali ya rekan-rekan bukunya, karena itu sudah selalu kita catat. Baik, kepada Naila. Menurut saya, kalimat langsung ini dapat berupa kalimat tanya, berita, atau kalimat perintah. Sementara kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berisi ungkapan apa yang dianjurkan, yang diujarkan orang. Asik. Contoh singkat tahu ya, jadi yang bernama jadi sekali kepada Kalimat langsung itu sesuai dengan pemahaman saya, kalimat langsung yaitu dari audiens kepada yang tidak langsung. Kalau tidak langsung itu ada perantaranya. iya sebenarnya. Nah, baik, itu tadi benar ya anak-anak yang dikatakan oleh teman kita Naila dan juga teman kita Angel. Contoh singkatnya saja kalimat langsung ini, misalnya ibu mengatakan perintah kepada Angel, Angel kamu di pintu itu. Nah, lalu di situ Angel langsung pergi menutup pintu sesuai dengan perintah ibu. Sementara kalimat tidak langsungnya, contoh ibu mengatakan kepada Angel, Angel, bagaimana keadaan kamu hari ini? Lalu di situ Indri menanyakan kembali, Angel apa yang dikatakan oleh Urara? Maka Angel akan mengatakan, Urara mengatakan saya semacam ini. Apa perbedaannya? Ada kata Urara mengatakan. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang langsung disampaikan oleh satu narasumber dan langsung ditangkap oleh pendengar pertama. Sementara kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang disampaikan oleh narasumber pertama dan disampaikan kembali kepada pembicara pertama dengan pembicara kedua. Nah, itu tadi. Mengapa teks berita harus memiliki kaidah kebahasaan, adanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Karena suatu teks berita itu harus jelas ya anak-anak. Tidak boleh adanya suatu hal yang mengada-ngada. Baik, yang ketiga di
mengandung 5W tambah 1H. Apa aja yang 5W? Apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, Siapa? Dan tambah 1H. Jadi what, dan lain sebagainya itu merupakan satu ciri-ciri yang harus ada di dalam sebuah teks berita. Mengapa harus ada bahwa yang mengikuti sebuah kalimat? Sebenarnya bahwa ini adalah suatu jawaban. Sebetulnya di teks berita itu ada yang namanya nanti pembicara 1 dan pembicara 2 sebagai saksi dalam suatu berita. Nah, jadi contohnya yang dikatakan tadi, misalnya ada di kelas 82 yang melakukan suatu pembelian terhadap siswa B, dan pelaku pertama melakukan suatu pembelian yang mengakibatkan siswa B akhirnya memutuskan untuk mengakhiri diri. Maka ada pertanyaan, mengapa, siapa, di mana? Nanti kalian akan menemukan di mana kalian dapat menjawab ini, dan akhirnya dapat membentuk suatu paragraf dan akan menemukan konjungsi bahwa. Salah satu dampak dari pelaku dari siswa B mengakhiri diri ditemukan bahwa adanya itu sebetulnya sudah gimana bahwa mengikuti kata A adanya. Selanjutnya di sini ciri-cirinya ada mengandung bersifat faktual dan aktual. Tadi sudah disampaikan di awal, dan juga peristiwa disusun berbentuk kronologi. Mengapa? Seperti pada pengertian itu sudah jelas ya, menyampaikan kabar mengenai suatu peristiwa. Peristiwa tersebut berbentuk suatu kronologi yang mana ada alokasi waktu, tempat, bagaimana kejadian, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kalimat singkat, padat, dan jelas. Apa sih tujuan dari penulisan kalimat singkat, padat, dan jelas? agar pendengar berita tidak merasa bosan dan langsung mendapatkan inti dari berita. Iya benar. Jadi apalagi buat anak-anak zaman sekarang yang sukanya main gadget dan lain sebagainya, sepertinya melihat berita yang bertele-tele itu akan membuat mereka muak ya. Jadi salah satu alasan mengapa harus menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas seperti yang pernah dikatakan oleh Nathaniel Hegel adalah agar berita tidak terlalu rumit untuk dipahami, agar dapat langsung intinya. Langsung di sini kita struktur. Nah, jadi selain ciri-ciri keagakebahasaan, teks berita juga memiliki strukturnya. Di antaranya kepala berita, badan berita, ekor berita. Kepala berita merupakan bagian pendahuluan atau awal pengenalan peristiwa. Itu singkatnya ya. Sebenarnya sama juga seperti jabatan lainnya, di mana orientasi adalah pengenalan tokoh, sementara kepala berita adalah pengenalan berita awal. Selanjutnya badan berita. Badan berita ini merupakan suatu inti. Jadi di mana nanti pembaca akan mengetahui minimal sedikit dari peristiwa tersebut. Ini di mana tempatnya, bagaimana kejadiannya, dan lain sebagainya. Sementara yang berita merupakan akhir dari berita, atau bisa disebutkan secara singkat kalau tidak kita akan cekkan, itu bagian dari koda, dari resolusi atas peristiwa tersebut. Nah inilah tadi kayak
kaidah kebahasaan, struktur, ciri-ciri. Nah, tujuan Ibu memberikan kalian penjelasan mengenai teks berita ini agar nantinya kalian dapat menyusun suatu teks berita baru yang kalian ketahui, yang kalian punya, yang pastinya sesuai dengan kaidah kebahasaannya, sesuai dengan strukturnya, dan sesuai dengan ciri-ciri yang berlaku. Lalu apa saja sih, bagaimana sih langkah-langkah dalam penulisan teks berita? Ini tadi sudah ditulis ya? Sudah, Ibu. Ini akan dihapus sedikit. Langkah menulis teks berita. Jadi ada beberapa cara atau langkah dalam menciptakan dan menulis suatu teks berita. Di antaranya yang pertama adalah menemukan peristiwa. Sebenarnya dari namanya saja kita sudah tahu ya, namanya juga teks berita yang berisi suatu informasi atau kabar mengenai peristiwa. Jadi tentu dalam pembuatan teksnya harus adanya peristiwa. Peristiwa itu dapat tentang apa aja, Bu? Itu semua peristiwa, semua yang terjadi di dunia ini adalah sebuah peristiwa, baik yang kecil maupun besar. Kemudian adalah teknik pengumpulan data. Karena teks berita ini adalah teks yang harus bersifat fakta ataupun faktual, maka teknik pengumpulan data ini sangat dibutuhkan ya anak-anak. Dari data-data inilah nanti akan terlihat fakta-fakta yang kalian dapat susun dalam satu paragraf dalam menyusun suatu teks berita. Nah, selanjutnya di sini ada membuat kerangka. Kerangka ini sebenarnya hampir sama dengan struktur. Kalian harus setelah kalian susun, kalian menemukan suatu informasi mengenai suatu peristiwa, kalian juga sudah mengumpulkan semua data berdasarkan peristiwa yang terkait, maka kalian harus membuat kerangka. Contohnya misalnya bagian ini mau kalian buat di bagian mana? Peristiwa ini kalian cocok dibuat di bagian mana? Agar peristiwa yang akan kalian susun, teks berita yang kalian susun dapat tersusun sesuai dengan proporsinya. Selanjutnya di sini adalah menulis isi. Nah, setelah kalian membuat kerangka, kalian sudah mengetahui nih bagian ini ditulis di mana, maka kalian sudah bisa mulai menulis isi dari teks berita tersebut di dalam kerangka yang sudah kalian tetapkan. Kemudian di sini juga ada penelitian atau kata lainnya adalah pengeditan. Setelah kalian selesai menyusun suatu teks berita, pasti tuh ada sih kata-kata yang mungkin kurang cocok atau ada salah kalimat dan lain sebagainya. Itu nanti akan kalian edit kembali sehingga suatu kalimat tersebut dapat tersusun dengan baik sesuai dengan kaidah dan informasi pada teks berita. Dan mungkin ini penjelasan singkat pada pembelajaran kita hari ini, dikarenakan juga waktu kita sudah mau habis. Jadi pada menit terakhir ini aku akan memberikan kalian tugas, yaitu mengenai teks berita. Coba carilah satu contoh teks berita, kemudian kalian analisis kembali mana yang termasuk ke dalam struktur, bagaimana mana yang menunjuk bagian
bebas ya, jadi kalian mau berita apapun bebas. Dikumpulkan kalau kita 10 menit, tidak usah cari berita yang terlalu panjang. Jadi ibu tunggu 10 menit. Baik, jika ada yang sudah selesai bisa diantar ke depan ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, ini akan ibu nilai. Jadi ibu akan mendahulukan di minggu depan. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya sudah mau belajar dengan kondusif. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baik kepada Angel untuk memimpin debat. Next.